Nah, kelompok kami akan membahas materi pada bab 5 terkait dengan sistem dan struktur politik ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru. Namun sebelum itu, adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai bersama di bab ini adalah yang pertama, menjelaskan proses transisi yang terjadi antara masa demokrasi terpimpin dengan masa Orde Baru. Yang kedua, menganalisis beberapa perubahan yang dilakukan pemerintah Orde Baru di bidang politik, ekonomi, pertahanan keamanan, dan sosial budaya setelah masa demokrasi terpimpin berakhir. Dan yang ketiga, mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru. Namun, dalam materi bab ini akan dipaparkan oleh 6 kelompok, yang mana kelompok kami akan menjelaskan lebih spesifik atau lebih detail mengenai integritas Timor Timur dan dampak dari kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Jadi langsung saja kita masuki pada poin pembahasan pertama, yaitu integritas Timor Timur. Jadi seperti teman-teman sekalian ketahui, wilayah Timor Timur itu merupakan wilayah koloni Portugis sejak abad ke-16 setelah sempat berpindah tangan ke Belanda. Namun, karena jaraknya cukup jauh dari Portugis, wilayah Timor Timur tidak diperhatikan oleh pemerintah pusat Portugis hingga pertengahan abad ke-20. Wilayah ini belum merdeka. Kemudian pada tahun 1975 terjadi kekacauan politik yang melibatkan partai-partai di sana. Partai-partai politik yang berseteru tidak dapat menyelesaikan masalahnya, dan hal ini diperparah dengan pemerintah Portugis yang meninggalkan Timor Timur. Dengan demikian, situasi di Timor Timur menjadi tidak menentu. Nah, untuk meredakan kekacauan yang terjadi di sana, sebagian masyarakat Timor Timur mempunyai keinginan menjadi bagian dari negara Republik Indonesia. Keinginan itu disampaikan oleh para pemimpin politik yang ada di Indonesia, dan tentu saja keinginan itu disambut baik oleh pemerintah Republik Indonesia. Setelah melalui berbagai proses, akhirnya Timor Timur secara resmi menjadi bagian dari negara Republik Indonesia pada Juli 1976 dan menjadi provinsi ke-27. Namun, ada juga partai politik yang tidak setuju dengan masuknya Timor Timur ke dalam wilayah NKRI. Kelompok ini adalah kelompok Fretilin. Kelompok inilah yang terus memperjuangkan hak-haknya dengan melakukan perang gerilya terhadap pemerintah Indonesia. Dan salah satu insiden yang cukup menarik perhatian adalah peristiwa Santa Claus di tahun 1991. Peristiwa ini yaitu adanya penembakan demonstran pro kemerdekaan oleh tentara negara Indonesia. Kemudian ketika Presiden Habibie menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia tahun 1999, beliau merasa bahwa masalah Timor Timur seperti duri dalam daging. Jika tidak diselesaikan maka akan mengancam stabilitas nasional, dan untuk mengakhiri dilema itu, Presiden memberikan dua pilihan kepada rakyat Timor Timur, yaitu tetap bergabung dengan Republik Indonesia atau merdeka. Kemudian unsur ini diterima rakyat Timor Timur, maka dilaksanakanlah referendum atau jejak pendapat. Dan jejak pendapat ini itu untuk menentukan status dari Timor Timur. Ada dua opsi dalam opsi ini. Pertama adalah menerima otonomi khusus dari Republik Indonesia. Jadi, jika rakyat menerima, maka Timor Timur akan berstatus seperti daerah istimewa Yogyakarta atau Aceh. Opsi kedua adalah menolak otonomi khusus, maka kemerdekaan akan diberikan oleh Indonesia. Dan dari hasil jajak pendapat tahun 1999, sebanyak 78,5% rakyat Timor Timur menolak otonomi khusus tersebut. Dan selama 3 tahun, wilayah ini berada di bawah pengawasan PBB. Barulah pada tahun 2002, Timor Timur mendapat kemerdekaan penuh dan menjadi Republik Demokrasi Timor Leste. Hingga kini, hubungan Republik Indonesia dan Timor Leste masih tetap berjalan. Banyak warga kedua negara yang berdagang di sekitar perbatasan. Nah, selanjutnya kita melangkah ke poin dampak dari kebijakan dan politik ekonomi pada masa Orde Baru, di mana
Selain memiliki dampak positif, adanya kebijakan politik dan ekonomi juga memberikan dampak negatif. Misalnya, dampak positif kebijakan politik pada masa pemerintahan Orde Baru meliputi 3 hal. Yang pertama, pemerintah mampu membangun pondasi yang kuat bagi kekuasaan lembaga kepresidenan yang membuat semakin kuatnya peran negara dalam masyarakat. Yang kedua, peleburan partai politik dimaksudkan agar pemerintah dapat lebih mudah mengontrol golongan partai. Yang ketiga, yaitu situasi keamanan pada masa Orde Baru relatif aman terjaga dengan baik. Dampak negatif kebijakan politik pada masa pemerintahan Orde Baru meliputi 5 hal. Yang pertama, pemerintah Orde Baru gagal memberikan pelajaran berdemokrasi yang baik dan benar pada rakyat Indonesia. Yang kedua, sistem perwakilan bersifat umum bahkan hanya dijadikan topeng untuk melantunkan sebuah kekuasaan secara sembunyi. Yang ketiga, demokratisasi yang terbentuk didasarkan pada KKN atau korupsi dan nepotisme, sehingga banyak wakil rakyat yang duduk di MPR atau DPR yang tidak mengenal rakyat dan daerah yang diwakili. Keempat, terbentuk pemerintah yang bersifat otoriter, dominatif, dan sentralis. Yang kelima, kondisi politik lebih payah dengan adanya upaya penegakan hukum yang sangat lemah, di mana hukum hanya diciptakan untuk keuntungan pemerintah yang berkuasa sehingga tidak mampu mengadili para konglomerat yang telah menimbun kekayaan dan menekan masyarakat. Dampak juga ditimbulkan dari kebijakan di bidang ekonomi, diantaranya dampak positif kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. 1. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi karena setiap program pembangunan pemerintah terencana dengan baik dan hasilnya pun dapat terlihat secara nyata. 2. Indonesia mengubah status dari negara pengimpor beras terbesar menjadi bangsa yang memenuhi kebutuhan beras sendiri atau swasembada. 3. Perkembangan GDP per kapita Indonesia yang pada tahun 1968 hanya $70 dan pada 1996 telah mencapai lebih dari $1.000. 4. Investor asing mau menanamkan modal di Indonesia. Kemudian selanjutnya dampak negatif kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru. 1. Ekonomi antar daerah dalam masyarakat terasa semakin tajam. 2. Terciptalah kelompok yang terpinggirkan atau marginalisasi sosial. 3. Munculnya rasa ketidakpuasan di sejumlah daerah karena kesenjangan pembangunan terutama di Aceh dan Papua. 4. Meskipun pertumbuhan ekonomi meningkat, tapi secara fundamental pembangunan ekonomi sangat rapuh. Nah teman-teman, itulah tadi penjelasan yang lebih detail dari kelompok kami terkait materi terakhir di bab 5 mengenai integrasi Timur-Timur dan dampak dari kebijakan politik dan ekonomi pada masa Orde Baru. Kami harap setelah menonton video penjelasan dari kami, teman-teman sekalian bisa mengambil hikmah dari berbagai peristiwa yang terjadi selama masa pemerintahan Orde Baru. Baiklah teman-teman, mungkin inilah yang dapat kami sampaikan. Sekian dari kami dan sampai jumpa di lain waktu. Bye!